Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Oke. Hari ini kita general reading lagi ya. Tentang bagaimana dia saat ini memandang kamu. Setelah kalian sama-sama saling mengasingkan diri. Oke. Ada Ten of Wands. Sebenarnya saat dia dan kamu saat ini sudah saling berpisah ya. Artinya berpisah di sini bukan eh, dia mengatakan kepada kamu dia ingin berpisah dari kamu ya. Di sini dia tidak mengatakan hal tersebut, tetapi dia pergi begitu saja gitu, mengasingkan dirinya untuk tidak terhubung dengan kamu. Begitu juga dengan kamu mungkin yang sama-sama mengalami hal yang berat ya dalam hubungan kalian. Bagaimana dia melihatmu saat ini? Dia berat sih hatinya ya. Dia berat hatinya karena dia merasa kamu sudah sangat menjauh dari dia. Bahkan mungkin dia tuh susah loh buat ngelupain kamu gitu. Yang sebenarnya terjadi adalah hal itu terus muncul di benaknya, di pikirannya itu, bahwa dia memang sangat susah dan sulit sekali untuk melupakan kamu. Ya, dia melihat kamu adalah orang yang kalau aku bilang bukan orang yang sederhana gitu ya, bukan orang yang gampang menyerah dalam kehidupan, bukan orang yang meminta sesuatu ya. Misalkan kamu itu kalau kamu waktu berhubungan atau masih menjalin hubungan dengan dia saat itu, kamu adalah sosok yang suka pinginnya dimanja, disayang gitu ya, meminta sesuatu berlebihan kepada dia. Namun dia melihatmu tidak seperti itu, tidak kebanyakan ya dalam setiap pasangan, tetapi kamu adalah orang yang tidak pernah menuntut hal tersebut ya. Dan di sini dia sangat berat untuk melupakan kamu, sangat berat untuk bisa meninggalkan masa lalunya. Masa lalu itu adalah kamu. Jadi dia bergerak maju ke depan itu berat banget, nggak mudah gitu loh, nggak gampang buat dia untuk melupakan hari-harinya tanpa keribetan yang kamu eh, yang sering kamu lakukan ke dia ya. Kamu orangnya kan eh, terlihatnya pekerja keras, terlihatnya orang itu eh, nggak mudah ditaklukkan oleh semua orang ya, bahkan mungkin lawan jenis. Tetapi kalau sama dia, kamu tuh orangnya yang care, suka bantu, suka menolong, dan kebanyakan dia punya sesuatu keinginan pun atau punya kesusahan pun kamu nggak pernah menawarkan diri, tetapi kamu langsung memberikan sesuatu yang dia butuhkan tanpa sepengetahuan dia. Maksudnya tanpa bertanya gitu ke dianya, kamu langsung bantu gitu ya. Tapi sebenarnya intinya kamu mau membantu dia, tetapi kamu tidak menanyakan kebutuhan atau apapun yang dia misalkan lagi dalam keadaan susah, apa yang sedang dia alami, kamu tidak bertanya gitu. Justru kamu memberikan sesuatu itu yang dia butuhkan, dan itu yang dia ingat sampai sekarang ya. Kamu adalah orang yang perhatian, orang yang tidak membuat dan mudah membuat kalimat yang bisa menyinggung perasaan dia. Jadi kamu tuh selalu menanggung. Mungkin kalau dia punya masalah, kamu juga ikut terbebani gitu ya, karena kamu kan sayang sama dia. Jadi kamu nggak mau dia kenapa-kenapa. Makanya kamu walaupun tanpa diminta, kayak kamu tuh orangnya ngerti gitu ya. Dan apa yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu saat ini? Ya, aku bilang tadi ya, perhatian. Di sini ada Five of Pentacles. Perhatian kamu
Ya, sedikit-sedikit mungkin kamu telepon, sedikit-sedikit mungkin kamu mengechat dia gitu ya, nanyain gimana, apa gitu. Walaupun dia nggak pernah balas dengan cepat gitu. Orang yang kamu ya, dia ini malah seseorang ini ya seneng dengan perlakuan kamu, sebetulnya itu. Seneng. Dia suka dengan hal-hal kecil yang kamu lakukan kepada dia dan saat ini dia kehilangan hal ini dari kehidupannya. Dia sangat tidak bisa kehilanganmu karena perhatian darimu. Ya. Dan di sini bukan hanya perhatian mungkin tentang hal-hal yang di luar kenyataan, kayak misalkan mungkin telepon, kamu membicarakan tentang masa depan, tentang sesuatu yang kamu akan lakukan sama dia gitu. Kalau ketemu, kalau ini kan gitu ya, kalau telepon, kalau komunikasi pasti nanti kalau kita gini, nggak cuman halus sebatas omongan, tetapi dalam kenyataan kamu melakukan hal tersebut kepada dia, dan ini yang membuat dia merasa sangat kehilangan dan tidak bisa melupakan kamu dengan mudah. Ya. Lalu apa yang sedang dia lakukan saat ini setelah dia dan kamu sama-sama pergi ya, sama-sama menyendiri. Oke. Di sini ada Nine of Cups. Apa yang dia lakukan? Dia selalu memantau kamu. Dalam diamnya, dia selalu memantau kamu. Mungkin kamu nggak tahu gitu ya. Bahkan kamu nggak mau tahu tentang apa yang dia ingin lakukan sama kamu. Dia mau berbuat apapun, kamu nggak mau tahu sih sebetulnya, karena kamu sudah memutuskan untuk pergi dari dia. Walaupun kamu juga sebetulnya sangat berat untuk meninggalkan dia, ya. Tetapi di sini dia selalu memantau kamu dalam diamnya, karena dengan begitu, dengan cara itu membuat hati dia menjadi tenang, membuat hati dia menjadi apa ya, merasa kamu tuh betul-betul kamu gitu, kamu tidak berubah gitu. Dia tahu dari postingan kamu mungkin, dari status kamu mungkin, tapi kalau kamu ngeblok dia, mungkin dia bisa cari akun, menggunakan akun lain yang dia punya gitu ya, untuk memantau kamu gitu di media sosialnya. Dia lihat postingan kamu dan kamu tidak berubah, mungkin dengan hal yang sederhana, merubah profil gitu ya. Profil yang dia suka atau yang tidak dia suka, dan kamu mempertahankan selama kamu berpisah dari dia, kamu tidak merubah dengan bentuk profil yang kamu sukai. Misal kamu sukanya dengan hal-hal yang keterbukaan, dengan hal-hal yang lebih wow gitu, tapi dia, ketika kamu sendiri berpikir kalau kamu merubah hal tersebut akan menyinggung seseorang atau menyangka-nyangka bahwa kamu adalah sebenarnya seperti itu yang seperti dia pikirkan, maka kamu tidak melakukan hal tersebut dan dia melihat dan memantau kamu dari kejauhan dan dia tenang. Karena kamu tidak melewati batas atau harapan dia yang dulu pernah dia utarakan ke kamu masih pertahankan hingga saat ini. Sebenarnya bukan karena kamu mengharap untuk kembali ya, tetapi kamu di sini sebetulnya ingin menolak untuk eee, di pikiran, apa ya, menghindari orang tersebut memikirkan yang jelek terhadap kamu. Kamu mempertahankan hal itu, makanya kamu ingat terus apa yang menjadi boleh dan tidak boleh kamu lakukan saat ini. Setelah berpisah dengan dia pun kamu masih mempertahankan apa yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Bukan karena kamu mengharapkan kembali ya, tetapi kamu menjaga image kamu terhadap seseorang itu. Jadi kita cek ya. Dia beratnya kenapa sih ngelupain kamu? Ya, selain perhatian kamu itu ya. Oke. Ada the Judgment, ada the Hangman, ada Seven of
Sword. Seven of Sword. Kenapa dia sulit melupakan kamu? Berat ya, ninggalin kamu tuh berat. Kamu juga ngerasain hal yang sama. Berat menjauh dari dia, tapi kamu harus melakukan hal tersebut karena kamu pingin ada perubahan dalam kehidupan kamu. Kamu pingin ada sesuatu yang berharga, yang baru, yang harus kamu lakukan ke depan dan menghasilkan sesuatu itu bahagia. Jadi kamu nggak mau stuck di tempat terus gitu ya, ngejalin hubungan sama dia tuh kayaknya sulit berkomunikasi, sulit berjumpa ya. Adanya bertengkar terus karena saling berjauhan ya. The Judgment, ada perubahan yang saat ini kamu lakukan ya, karena kamu ingin jauh lebih baik dari saat kamu berhubungan dengan dia. Apa yang membuat dia berat meninggalkan atau melupakan kamu? Dia takut kamu berubah terhadap dia, ya. Dia takut kamu nanti pergi terus langsung dapat pengganti gitu. Dia takut kesalahan-kesalahan yang dia perbuat ya kamu umbar di media sosial. Dia takut hal itu tersebut kamu lakukan. Dia takut dia tidak mendapatkan orang yang seperti kamu lagi kelak di depan. Karena dia mengharapkan perpisahan ini sebetulnya tidak benar-benar dengan sungguh-sungguh mau menjauh dari kamu, tetapi hal ini tuh dilakukan sebenarnya the hangman gitu ya. Jadi kayak pura-pura kayak main-main gitu ninggalin, tapi malah benar-benar ninggalin gitu ya. Karena apa yang diucapkan di dalam hati kamu gitu, kamu ninggalin dia, tapi benar-benar kamu lakukan hal tersebut. Karena niat loh, ya orang itu bagaimana niatnya, berarti niat itu akan berbahaya gitu kalau diucapkan. Makanya hati-hati dengan niat, selalu jadi kenyataan ya. Kalau kamu memang sedang bermasalah dengan pasangan dan pasangan kamu juga bermasalah terus sama kamu, memang harusnya berniatnya baik-baik ya. Tapi kalau berniat untuk pergi, maka niat tersebut akan dikabulkan. Seperti apa ya, kekuatan niat itu besar banget ya, kayak gede banget tuh bakalan terjadi, cepat atau lambat. The Hangman gitu. Sebenarnya dia bingung dengan ucapan dia, kamu juga bingung dengan perlakuan yang kamu lakukan ya, tindakan yang kamu lakukan ninggalin dia tuh kamu juga bingung sebenarnya. Kamu ngarepin juga dia bisa ngejar kamu, bisa cari kamu, bisa apa ya? Melihat kamu gitu dari kejauhan lalu kembali lagi ya. Tapi yang dia lakukan adalah saat dia berat banget sebenarnya kamu tinggalkan, dia juga bingung. Sebenarnya dia mau bergerak tapi dia bingung gitu mau lakuin apa ya gitu ya. Karena yang dia tahu kamu tuh orangnya nggak pernah sungguhan buat pergi dari dia, tapi kali ini udah bener-bener dia kaget, dia bener-bener berat banget sampai berhari-hari ternyata kamu betul-betul menghilang dari dia. Jadi dia bingung mau ngelakuin apa. Kalau dia baikin melakukan hal yang sama seperti dulu ya, ngejar kamu, bertindak mungkin yang kamu sukai, takutnya nggak berbalas, takutnya bener-bener ada penolakan dari kamu, makanya dia nggak mau ngelakukan hal itu, makanya dia nggak mau ngelakuin hal tersebut. Dia mencoba untuk nggak mau deh gitu ya, takutnya nanti dia beneran ditolak. Jadi dia udah mikir pesimis duluan gitu ya. Sebenarnya dia pingin sekali buat kembali ke kamu. Seven of Swords, dia masih ingat kamu terus, nggak bisa lupa gitu. Dia berat banget buat ditinggalin kamu, bahkan buat meninggalkan kamu. Meskipun saat ini ya dia memang berharap atau masih memiliki perasaan cinta sama kamu, tapi dia bingung untuk melakukan apa gitu. Dia sangat takut sekali ditolak sama kamu saat dia benar-benar mengejar kamu. Itu yang dia ada terbersit di dalam pikirannya. Ya, dia takut kamu menolak. Dan ini ada
ada ucapan dalam batinnya gitu, dia takut banget kalau gua sampai nyari tahu terus nanti gue malah di gitu ya. Jadi perasaan dia tuh udah negatif aja. Fake of Pentacles ya. Dia berat ninggalin kamu, kamu juga sama ya. Kita cek. Sebenarnya masih dia pengen banget sih, masih pingin kamu perhatian sama dia, dan kamu juga sepertinya juga sama. Ada Queen of Wands, ada The Emperor ya, The Emperor, dan ada The High Prince. Aduh, berat banget ya. Dia sebenarnya butuh perhatian kamu di sini. Tidak ada wanita atau tidak ada orang lain atau tidak ada laki-laki lain selain kamu yang bisa menaklukkan dia dengan perhatiannya ya. Dia tidak tidak mudah mendapatkan perlakuan kemanjaan dari orang selain kamu atau dari orang lain ya. Dia tidak peduli orang lain memperlakukan dia baik, karena perhatian dari kamu itu lebih dari segalanya yang orang lain lakukan ke dia gitu ya. Mungkin materi, mungkin fisik ya. Kamu lebih dari mereka yang mengejar seseorang ini. Dia nggak peduli hal itu ya. Dia masih membutuhkan perhatian kamu, sehingga orang lain yang mungkin ada yang saat ini sedang memperhatikan dia tidak memperdulikan hal tersebut karena dia fokus sama kamu. The Emperor ya. Diamnya dia ini, keras hatinya dia ini terhadap orang yang memperhatikan dia karena adanya kamu, karena ada ingatan di mana perhatian kamu lebih besar, lebih tulus, lebih kerasa banget sama dia hingga hari ini tidak bisa dia lupakan. The Emperor keras kepala gitu, dikira sombong sama orang lain, dikira dia wow gitu ya sama orang lain, padahal enggak. Dia memang tidak terpengaruh dengan orang lain karena di hati dia tuh ada kamu gitu ya. Di hati dia itu mengharapkan kamu lihat dong saya gitu loh. Saya mempertahankan ini benar-benar saya yang asli, bukan seperti apa yang kamu bicarakan. Apa yang kamu tuduhkan terhadap dia. Dia punya ini, punya itu, tidak. Dia betul-betul dia yang hanya cuma kamu yang dia sayang saat ini. Tetapi kalian sudah berpisah ya. The High Prince. Ada kebenaran yang sebenarnya ingin dia ucapkan kepada kamu. Ada kejujuran yang sebenarnya ingin sekali dia ungkapkan kepada kamu. Tetapi gengsi gitu ya. Dia ini tipe orang yang gak mau kelihatan lemah, gak mau kelihatan bodoh, gak mau kelihatan dia itu bucin. Padahal gitu ya, dia butuh kamu. Tapi yang soan banget gitu loh, orang itu nggak mau mengakui kalau dia memang jatuh cinta sama kamu, kalau dia memang butuh sama kamu. Jadi dia punya masalah apapun, dia sering banyak menghindar, menyepi, menyendiri ya. Tapi bukan ingin meninggalkan kamu gitu loh. Tetapi memang dia tidak bisa ungkapkan rahasia yang saat ini dia sedang sembunyikan, yang saat ini masalahnya sedang dia selesaikan. Dia ingin menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan segera, dan dia tidak mau memberitahukan kepada kamu. Dia menghindar dari kamu, menjauhi kamu, diam, cuek, dingin sama kamu, bukan karena dia tidak mencintai kamu, tetapi memang dia sedang konsentrasi ya terhadap seseorang yang saat ini sedang menunggu dia menyelesaikan masalah itu. Ngerti nggak? Jadi dia itu punya masalah sama orang lain gitu ya. Dia tahu kamu dan seseorang ini berpacaran ya.
dan dia punya masalah mungkin juga hutang atau mungkin juga ada masalah apa aku kurang jelas, tapi di sini aku lihat memang ada orang lain selain kamu. Mungkin dia sudah memiliki pasangan sah ya, atau mungkin dia punya orang tua, atau mungkin dia juga punya mertua ya, yang selalu memantau dia, gerak-gerik dia, yang harus apa ya, dia sedang dikejar dengan kewajibannya dia ya. Dia sedang dikejar untuk menutupi masalah yang sedang dia saat ini miliki. Jadi sebenarnya dia pingin banget cerita sama kamu, tapi itu nggak ada gunanya. Itu menurut perasaan dia. Jadi mungkin diem aja lah. Kalau mungkin kamu nanti suatu saat nanti ninggalin dia sih, dia juga sebenarnya nggak terlalu berat karena masalah yang dia miliki sangat berat sekali ya. Bukan beratnya apa ya, mungkin kalau dia nggak nyangka sih kalau kamu bakal ninggalin dia gitu aja. Dia nggak nyangka kalau dia juga ngikutin cara kamu, meninggalkan kamu gitu ya. Padahal dia bercanda, padahal kamu juga juga bercanda, niat-niat begitu ngomong ke dia, tapi akhirnya niatnya menjadi kekuatan besar gitu ya. Akhirnya kamu melepas dia, benar-benar lepas, dan dia di sini juga mengikuti cara kamu benar-benar lepas, tapi kalian sama-sama tidak bisa saling melupakan ya. Yang dia lakukan saat ini Nine of Cups, selalu memantau kamu. Kenapa dia masih memantau kamu? Ya, dia nyaman sama kamu. Dia nyaman sama kamu. Dia sedih banget kehilangan kamu. Dia nggak mau kamu dimiliki oleh siapapun ya, selain dia gitu. Dia memantau kamu hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak memiliki siapa-siapa lagi selain dia saat ini. Dia nggak mau, kan dia melihat kamu adalah sosok yang sempurna. Kamu baik hati, kamu penyayang, kamu keras kepala, tapi kamu mudah memaafkan, mudah menolong, mudah sekali untuk bisa mengerti perasaan dia. Kamu tahu bagaimana kelemahan dia, bagaimana kelebihan dia. Kamu paham banget. Makanya di saat-saat waktu-waktu kamu bertengkar sama dia, kamu kebanyakan mengalah, kamu kebanyakan tidak ributnya tidak diperpanjang, karena kamu bener-bener paham dia ya. Kamu punya rasa sayang yang besar sama dia, perhatian yang besar sama dia. Bukan cuman perasaan kamu aja yang sudah kamu utarakan ke dia, tapi secara materi pun kamu bener-bener bekerja atau mengeluarkan eh apa ya, materi tidak sayang-sayang gitu, tidak sedikit buat dia gitu. Kamu bantu karena rasa kasih sayang kamu inilah ya, dia merasa nyaman memiliki kamu ya, bersama dengan kamu. Dia tidak benar-benar nggak nyangka kalau harus mengalami kejadian seperti ini. Hubungannya saat ini kalian benar-benar saling menjauh gitu. Dia nggak nyangka sebenarnya, dia dengan diamnya dia menyelesaikan masalah dia, justru kamu di sini juga menjadi ujiannya dia saat ini, tahun ini gitu ya. Akhirnya dia nyesel sebenarnya, dia nyesel ya. Di sini dia menyesal. Queen of Cups, dia menyesal memperlakukan kamu kemarin seperti itu gitu ya, tidak memperhatikan kamu, tidak menghubungi kamu, menyuekin kamu ya. Dia nyesel banget, dia sedih ya. Jiwa feminim dia keluar, dia sedih banget gitu. Dia nggak sampai apa ya, sebenarnya dia nggak mau, intinya ya, di sini kamu adalah seseorang yang sangat berharga buat dia, seseorang yang sangat dia inginkan dalam kehidupannya di masa depan. Dia tidak ingin kamu pergi menjauh dari dia karena betul-betul perasaannya memang sangat depresi. Aku yakin sekali orang yang sedang kamu jauh ini, bahkan dia mencoba menjauh dari kamu, ngikutin cara kamu ini, sebenarnya dia sampai hari ini ya tidak pernah tenang pikirannya, tidak pernah lega perasaannya, nggak, banyak sekali unek-uneknya. Begitu juga dengan kamu ya, kalian sama-sama saling memendam perasaan dengan diam karena gengsi juga mungkin. Kalau kamu mungkin udah capek, kalau dia gengsi ya.
Di sini dengan cara memantau kamu membuat dia bahagia ya. Yang jadi batasannya mungkin kamu sudah memblok atau mungkin kamu tidak ingin lagi komunikasi sama dia, ini yang menjadi batasannya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa berekspresi lebih ya seperti halnya sebelum kamu menjauh dari dia. Ya, dia ketahan. Ketahan sama gengsinya, ketahan dengan omongan kamu yang memutuskan buat pergi. Sebenarnya dia pingin banget ngomong kalau dia tuh pingin kembali gitu ya. Coba robohkan penghalangnya. Dia pingin kamu duluan yang mungkin komunikasi. Tapi kalau mungkin dianya sendiri sudah tidak mau gitu ya untuk berhubungan sama kamu, ini bukan karena dia tidak mencintai kamu, tetapi penghalangnya mungkin salah satu dari kalian ada yang sudah berkeluarga. Ya, sudah memiliki anak. Ini berat sekali untuk melanjutkan. Kecuali mungkin salah satu ada yang mau berkorban di sini, ya. Oke, teman-teman yang udah saya bilang ya, dia tidak mudah untuk melupakan kamu, dia berat. Siapapun kamu sudah memiliki pasangan ataupun dia yang sudah memiliki pasangan atau mungkin salah satu dari kalian, sebenarnya cinta terdalamnya, cinta yang sebenarnya adalah kamu. Ya, masalah yang sedang seseorang ini hadapi besar banget sehingga dia kayak tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat bercinta, berhubungan, berdekatan, kasmaran gitu ya. Sampai hari ini dia belum selesai masalahnya. Sampai pembacaan ini aku buka, masalah dia belum selesai. Oke, kita cek ya apakah nanti ada pergerakan dia akan kembali kepadamu atau enggak ya. Ya. Dia menunggu sih ya, dia menunggu waktu. Dia menunggu saat ini. Menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali kepada kamu. Atau mungkin dia juga sedang menunggu kamu membuka blokirannya, atau kamu juga sama-sama punya perasaan yang sama, sedang menunggu dia untuk kembali ya. Saat ini dia fokus dulu bekerja untuk menyelesaikan masalah dia yang ini ya, yang sedang butuh penyelesaian cepat. Mungkin dia akan datang di waktu yang ya mungkin kalau waktunya udah tepat dia akan datang kepadamu, masalah dia udah selesai gitu ya, dia sedang usaha dulu untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang dia alami ya. Di sini kan uang koin-koin ya, jadi memang dia sedang ada masalah keuangan ya. Dia akan kembali ke kamu dan memberikan perhatian yang sama seperti kamu dulu ke dia ya. Dia di sini ada niatan untuk membahagiakan kamu dan untuk kembali kepada kamu. Nih, King of Cups ya Tuhan, bener-bener ya, ini magic banget ya. Memang dia betul-betul masih mengharapkan kamu ya. Dia akan kembali ke kamu saat masalah dia akan selesai di sini ya. Masalah dia dengan mungkin wanita lain atau mungkin dengan pasangan sanya ya, dengan keluarganya, mertuanya, dengan rahasia mungkin yang tidak bisa dia ungkapkan ke kamu ya. Dia akan kembali ke kamu. Dia masih punya perasaan sayang sama kamu. Perasaannya besar sekali terhadap kamu ya. Dia terombang-ambing. Dia kebingungan, dia tidak mau kamu sampai harus kehilang sampai kamu didapat oleh orang lain. Dia di sini selalu berdoa ya, di sini selalu berdoa semoga kamu masih ingat juga dengan dia, masih menjaga juga perasaan yang sedikit kamu miliki karena dia yakin kamu masih memiliki perasaan itu dan dia berdoa agar perasaan itu tidak hilang terhadapnya dan kelak usaha dia kelar gitu ya. Dia ingin sekali kembali kepada kamu, memberikan perhatian yang sama seperti kamu dahulu kepada dia. Dia ingin mengembalikan itu semua dan dia masih merasa dan masih besar banget perasaannya sama kamu, masih besar sekali harapannya untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu ya, karena kamu adalah seseorang yang
sebetulnya secara energi kamu itu kembar sama dia, sama ya. Kamu keras, kamu juga galak, kamu juga mungkin egois, sama dia juga gitu. Dia juga ada sifat narsistiknya, kamu juga gitu ya, ngerasa selalu benar sendiri tapi kamu kebanyakan ngalah karena kamu terlalu sayang sama dia gitu ya. Akhirnya kamu juga ninggalin dia sebenarnya masih berat, tapi karena kamu ngerasa dicuekin, ngerasa nggak dihargai, kamu pergi. Yang sebenarnya adalah dia masih mencintai kamu. Teman-teman semuanya, kita cek sekali lagi klarifikasi perasaannya dia ya. Saat kamu sudah pergi meninggalkan dia, bagaimana kepada kamu. Dan ini akan menjadi penutup aku untuk membacakan readingan hari ini. Oke, teman-teman lihat ya. Dia masih mikirin kamu. Berangan-angan perasaannya kepada kamu terus-menerus, tetapi masalah ya, perasaannya masih sayang banget, berbunga-bunga, kangen, kepikiran kamu terus ya, berangan-angan, berhayal tentang sesuatu, entahkah itu hal-hal yang berbau fisik atau dia melakukannya dalam hayalan di hati dia, di pikiran dia ya. Ingin sekali memeluk kamu, dekat dengan kamu gitu ya, karena masalah uang, pekerjaan ya, yang saat ini menghalangi perjumpaan atau sikap dia, tindakan dia ke kamu ya. Jadi dia tidak bisa melakukan pendekatan atau balik merayu kamu, mencari kamu karena masalah yang dia miliki ini berat ya, tentang pekerjaan dan keuangan ya. Sehingga dia hanya bisa dengan menunggu waktu yang tepat ya. Karena di sini juga ada anak, ada pasangan yang sedang dia pertaruhkan, bagaimana yang membuat dia ruwet saat ini untuk melakukan perjalanannya ke kamu, tetapi perasaan dia sangat mencintai kamu, sangat besar sekali ya. Teman-teman semuanya, seperti itulah yang sebenarnya dan saat ini dia alami ya. Oke, teman-teman. Oke, kita lihat cek zodiaknya ya. Ada Sagittarius, Scorpio, Aries, Aquarius, Leo, ada Capricorn, Virgo, Taurus, Aries lagi ya, Cancer, Sagittarius, Taurus lagi, Scorpio, Pisces, Cancer, Leo, Virgo. Oke, energi yang paling dominan banget di sini ya, kenceng banget. Kalian udah ya tadi denger ya siapa ya? Taurus, Capricorn, Gemini. Oke, untuk inisialnya teman-teman ini bisa nama kesayangan, nama panggilan kamu ke dia gitu ya. Kamu manggil dia apa gitu. Terus mungkin sebutan dia, orang-orang ke dia, kamu ke dia, atau nama aslinya dia ini ya. Inisialnya. Teman-teman semuanya, mungkin kamu menolak untuk mengiyahkan cerita pembacaan reading kita kali ini karena kamu mungkin ditutupi dengan rasa sakit hati dan perasaan egois juga. Yang sebenarnya memang ini ya, dia masih mencintai kamu, masih menyayangi kamu, dan berharap kelak kalau masalah dia selesai, dia ingin kembali kepada kamu. Ingin menjalin hubungan kembali dan berkeluarga dengan kamu ya. Semoga semesta merestui hubungan ini. Berpikir positif selalu, jauhkan dari hal-hal yang negatif yang membuat hati kamu semakin sakit dan tidak produktif, bahkan tidak menghasilkan energi yang bagus ya. Jauhkan hal-hal yang membuat kamu terjangkit penyakit baper, sirik, benci terhadap seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu. Jika memang dia begitu sangat kejam menyakitinya, maafkan ya. Semoga kalian bisa kembali lagi ya seperti yang saya readingkan tadi, dan semoga menjadi kenyataan readingan ini. Dan teman-teman semuanya, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih untuk waktunya.
Semoga sehat selalu. Dadah semuanya.